Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan Haji Beril Alfikram. Kok Haji Beril? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arga Wahidan dari Prodi PAI semester 6. Kenapa saya ngeplog? Tuh ngeplog, muter-muter. Aduh, pusing. Kenapa saya ngeplog? Karena saya ingin memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah strategi pembelajaran dalam materi bahan dan materi pembelajaran yang didoseni oleh siapa? Oleh Ibu Purhasanah MM. Love you, Bu. Nah, dari materi tersebut pasti kalian penasaran kan? Ayo ngaku. Kalau kalian penasaran, tetap ikuti dan tonton video ini sampai tuntas. Tetap duduk yang manis, ambil cemilannya, lalu dengarkan. Semoga manfaat. Oke, cuy. Halo Sobat Beril. Arga, bukan Beril. Beril itu panggilan. Masih penasaran kan? Sebelum ke pembahasan, Arga mau spill dulu nih materi yang tadi. Mana? Ini dia. Nah, udah pada lihat kan? Udah pada dibaca? Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan. Let's go. Oke, cuy. Oke guys, langsung saja ke materi yang pertama. Apa itu materi yang pertama? Nah, ini. Nah, apa itu bahan pelajaran? Ada yang tahu nggak? Bahan pelajaran itu apa? Nah, jadi bahan pelajaran itu adalah materi atau isi yang harus dikuasai oleh siswa melalui kegiatan pembelajaran. Nah, bahan pelajaran juga dapat diartikan sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Sebagai media yang dapat mengantarkan siswa pada pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi itu teman-teman ya, sahabat Beril, Arga ya. Itu dia bahan pelajaran. Jadi selanjutnya apa lagi ya? Ini dia. Wah. Oke, materi yang selanjutnya itu ada ini. Nah, apa itu sifat bahan pelajaran? Oh, tadi kan bahan pelajaran, berarti ada sifatnya juga ya. Bahan pelajaran itu ya tetap ada. Apa itu sifat bahan pelajaran? Nah, oke teman-teman, secara umum sifat bahan pelajaran kita bisa dibedakan menjadi beberapa kategori. Ada apa aja? Itu ada fakta yang pertama, terus ada konsep, terus ada prinsip, terus ada teori-teori, dan juga terakhir model. Nah, kita bahas dulu yang pertama dari fakta. Apa itu fakta? Fakta ini kan ya itu dasaran dari konsep-konsep. Fakta itu kan kebenaran ya. Itu dasaran dari konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan juga teori. Fakta ini kan menunjukkan kebenaran ya teman-teman. Dan juga dari keadaan sesuatu yang menjadi sebab dari sifat bahan pelajaran. Nah, oke, yang kedua ada yang kedua ada konsep. Apa itu konsep? Ini nyambung sama dengan yang fakta. Ini konsep itu adalah abstraksi dari kejadian-kejadian atau benda-benda atau gejala yang memiliki sifat tertentu dan juga atau juga lambang. Nah, itu dari konsep. Kita itu dari pembelajaran harus mempunyai konsep. Kalau tidak punya konsep, kita tidak tahu ke depannya harus bagaimana cara mengajarnya juga, dan juga cara menyampaikan materi. Jadi seperti itu ya teman-teman, harus diketahui. Nah, selanjutnya yaitu ada ini. Nah, yang selanjutnya itu apa? Prinsip-prinsip dan hukum-hukum. Tadi kan yang udah disebutkan ya, ada beberapa kategori. Nah, ini yang ketiga ada prinsip-prinsip dan hukum. Apa itu? Prinsip-prinsip dan hukum-hukum ya teman-teman. Prinsip-prinsip dan hukum-hukum itu hasil generalisasi
dan dari konsep-konsep. Oke? Nah, prinsip dalam hukum ini sering juga digunakan secara bergantian ya teman-teman. Sebagai apa? Sebagai sinonim. Nah, selanjutnya ada apa? Selanjutnya ada teori-teori. Apa itu teori-teori? Teori-teori itu merupakan usaha intelektual yang sangat keras. Karena apa? Karena ilmuwan itu harus berhadapan dengan kompleksitas dan kenyataan yang tidak jelas dan tersembunyi dari apa? Dari pengamatan langsung. Nah, jadi teori-teori ini untuk disajikan dengan penjelasan-penjelasan dari fenomena-fenomena yang terjadi gitu ya teman-teman. Nah, ada yang deket-deket. Nah, udah pada tahu kan yang tadi. Nah, selanjutnya ada apa? Materi selanjutnya ada jeng. Model. Model yang dimaksud adalah model ilmiah. Model ilmiah itu adalah representasi dari sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Nah, begitu ya teman-teman. Mantap. Hai. Nah, sebelum dilanjutkan, masih ingat nggak yang tadi materi yang disepil? Yang ini loh. Masih ingat nggak apa itu? Nah, jadi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan materi. Jadi ada loh prinsip-prinsip pengembangan materi itu. Jadi prinsip-prinsip pengembangan materi itu terbagi menjadi tiga. Bukan 6, ini 6, ini 3. Oke, jadi 3. Yang pertama ada apa yang 3 itu? Yang pertama ada relevansi. Terus yang kedua ada konsistensi. Bangor lengan teh. Yang terakhir ada edekuasi. Nah, apa itu arti yang pertama dari relevansi? Relevansi itu kesesuaian dalam pengembangan materinya harus sesuai ya. Terus yang kedua ada konsistensi. Konsistensi itu keajegan ya. Tidak boleh diubah lagi. Kalau memang satu materi ini, misalkan materi fikih ya harus materi fikih, nggak boleh tasawuf. Nah, gitu ya. Harus konsisten. Terus yang terakhir itu ada edekuasi. Edekuasi itu kecukupan. Kecukupan maksudnya dalam bermateri atau mengajar dari bahan materinya. Oke, paham? Mantap. Nah, oke. Yang selanjutnya itu ada penentuan cakupan dan urutan materi pembelajaran. Nah, jadi itu ya teman-teman terbagi menjadi 3 lagi. 3, oke. Nah, 3 yang pertama itu ada penentuan cakupan materi pembelajaran. Nah, ini dominan dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu bisa dibedakan menjadi 3 lagi ya. Jadi itu dari 3 itu yaitu ada kognitif, ada afektif, dan juga ada psikomotorik. Nah, itu ya teman-teman. Nah, dan juga selanjutnya ada urutan materi pembelajaran. Nah, jadi itu ya dari penentuan cakupan itu ada juga urutan materi pembelajaran. Terus juga ada penentuan sumber belajar. Penentuan sumber belajar itu kan mendukung materi pembelajaran. Perlu adanya apa? Perlu adanya sumber belajar ya. Sumber belajar yang relevan sesuai dengan standar kompetensi. Atau dengan contohnya dari penentuan sumber belajar itu bisa dari buku, bisa dari sosial media, terus dari TikTok ya apa dan sebagainya, juga bisa dari jurnal, artikel, skripsi orang, terus dari jurnal. Nah, itu bisa dari penentuan belajar atau buku-buku yang lain juga itu ya yang termasuk dalam kurikulum. Oke. Sip. Mantap. Oke, cu. Mau kemana? Bentar. Jangan kemana-mana.
duduk yang manis. Kalau lapar, ambil cemilan. Nah, oke, duduk, jangan kemana-mana. Tetap simak video ini, oke? Sip, mantap. Ya dibilangin duduk yang manis. Kata harga juga, bentar ya. Nah, jadi selanjutnya itu ada penentuan bahan pelajaran, oke? Nah, ini dari di sini ada kesesuaian dengan standar kompetensi. Terus yang kedua ada keserasian dengan urutan tujuan pembelajaran. Nah, terus yang ketiga ada kesinambungan. Yang keempat ada kompleksitas. Dan yang terakhir ada sifat bahan. Nah, jadi ya yang selanjutnya itu ada langkah-langkah ya teman-teman. Langkah-langkah penentuan materi pembelajaran. Nah, ini terbagi lagi ya. Di pertama ini ada analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, terus yang kedua ada identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Selanjutnya ada apa? Lihat ini. Nah, selanjutnya itu ada strategi urutan penyampaian. Nah, ini yang terakhir ya. Ada strategi urutan penyampaian itu dalam menyampaikan bahan pelajaran. Guru itu hendaknya memperhatikan apa? Yang pertama, bahan yang disampaikan benar atau tidak. Maksudnya apa? Maksudnya benar dan tidak ada salah konsep. Nah, terus yang kedua, ada bahan disampaikan dengan lancar. Terus yang ketiga, ada bahan disampaikan secara sistematis. Nah, terus yang yang keempat, ada bahan disampaikan dengan bahasa yang komunitatif. Oke? Komunitatif salah, typo, maaf sedikit. Nah, itu yang terakhir, yang keempat, bahan disampaikan dengan bahasa yang komunikatif. Nah, baik dengan benar sehingga mudah dimengerti oleh peserta didiknya. Oke, sahabat Beril, mantap. Nah, itu dia pembahasan kali ini dengan materi, bahan, dan materi pelajaran. Bagaimana? Dapat dipahami? Ya, semoga saja apa yang tadi saya sampaikan atau yang tadi saya bahas dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi nusa dan bangsa, bagi umat Islam lelaki dan umat Islam perempuan. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya. Siapa? Yaitu Ibu Siti Purhasana MM. Kita doakan semoga ibu dosen ini dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dibarokahkan sisa umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, dicukup sekiankan pembahasan ini dan video ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Terang lagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan juga mendukung. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Saya Haji Beril Alfikram, Arga Wahidan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.